hantu di rumah kosong. Tapi dia berbulu. Oh, Begini. wah anjir. Begitu. Mata gue tuh selalu pengen lihat ke arah balkon lantai 2 di rumah itu. Lu bersuara ya? Gue begitu. Lu bersuara ya? Diam dulu. Kagak bang, kagak, gue kagak bersuara. Mampus lu. Ya bang. Tapi pada saat kejadian kebakaran itu, anak itu adalah orang yang lari untuk menyelamatkan temennya yang sering ngebully dia di dalam rumah yang kebakar itu. Nah, yang pasti sini dia datang tiba-tiba nongolin diri Di kantor. Iya, Di kantor. iya, di sini makanya tadi kan gue langsung begini. Selamat datang di YouTube channel Indigo Traveler. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah mampir ke channel ini. Seperti biasa, di Sabtu pagi ini kita mau cerita di belakang layar tentang proses syutingnya Frisley Herlin yang episode kemarin Selasa 1. Cerita tentang hantu di rumah kosong. Jadi gue sekarang ditemani sama Damskoy. Damas, Kang Damas. Jadi Damas ini ya seperti yang di video sebelumnya kalian tonton, dia juga tim di belakang layarnya Frisley Herlin, karyawan kantor sini. Nah, dia punya kepekaan terhadap mereka yang tak terlihat ini gitu kan. Nah, yang lucunya adalah tayangan hari Selasa kemarin di YouTube channel Frisley Herlin itu sebenarnya lokasinya nggak jauh ya dari kantor. Gue sebenarnya kemarin ngajak Damas untuk ikut di syutingnya Frisley gitu. Cuma dia langsung bilang, "Enggak, gua enggak mau." Gue di sini aja udah. Ya, di sini aja, di kantor aja. Karena apa? Jadi ada makhluk di sana, dia bilang katanya udah mau ngajak, kalau gua kesana bawaannya ngajakin berantem dia. Oke, baiklah, ternyata dia kabur. Baiklah. Oke, tapi sebelum gua masuk ke lanjutin cerita, jadi sebenarnya pergi ke sana itu gua sama Billy akhirnya. Manto nggak bisa ikut karena ada kerjaan, dan sekarang Billy juga nggak bisa ikut karena dia sedang menjalankan tugas. Kemarin hari Rabu itu dia dapat tugas untuk jaga TPS. Ya, petugas KPPS dia. Ya, dia menjalankan tugas negara dulu deh mereka. Ada Billy sama Manto juga lagi ada acara di rumahnya, jadi nggak bisa ikut, dan sekarang gue ditemenin sama Damas. Nah, yang teman-teman udah lihat juga di videonya itu, yang pertama yang mau gue klarifikasi adalah memang di sana banyak blur sih Dams. Dan itu memang reaksi kamera aja. Biasanya sih kalau Damas bilang memang mereka bisa Frisi juga bilang mereka itu bisa menunjukkan eksistensinya melalui kayak tadi gitu. Mereka mendekat terus kameranya ngeblur gitu-gitu. Itu bener gak sih? Bisa kayak gitu? Iya, benar. Beda apa sih namanya? Suhunya. Oh, suhunya. Oh, pengaruh suhu karena pengaruh suhu. Itu bisa bisa ngeblur juga. Oh gitu. Nah iya, makanya kenapa kamera waktu kita syuting di rumah ya kosong itu banyak ngeblurnya, karena Frisi juga sendiri udah bilang sih, ini rame banget di sini gitu. Iya, akhirnya begitulah tapi kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik, terutama tidak mengurangi apa ya namanya tuh. Tidak mengurangi makna dari cerita yang mau diceritakan di konten Frisley Herlin gitu. Terus, nih gara-gara Damas juga nih. Di sana itu seperti yang kalian lihat di videonya Frisley, itu yang si Billy dicolek. Billy beneran merasa dicolek. Kayak gitu tuh. Punggungnya kayak sus gitu, tapi melayang gitu naik ke atas, makhluknya ke atas gitu. Terus gue di sana beneran karena akhirnya kan gue bertukar peran nih. Billy pegang kamera, gue pegang mic dan monitor. Ya, dan gue di sana mendengarkan beberapa kali suara geraman yang mungkin di video yang kemarin Selasa ditayangin di Frisley itu ada beberapa yang masuk, beberapa lagi sebenarnya masuk, ada geramannya cuma tipis banget. Tapi pas di lokasi itu gue denger banget jelas beberapa kali, mungkin sampai 4-5 kali suara geraman kayak gitu.
Nah, jadi Damas sudah nonton videonya. Ya, jadi dari pertama yang gua rasain di bawah itu memang pengap banget di lantai bawah rumah itu. Apalagi kita pas ke halaman belakang itu pengap banget Damas. Iya. Oke, jadi yang di kamera ngeblur itu yang ada kain yang digantung itu kamera ngeblur lama banget di situ. Di situ makhluknya yang mendekat tuh yang kayak apa? Ada sih. Itu kayaknya setahu gue ya. Kayaknya itu peliharaan yang punya rumah dulu. Oke. Itu tuh yang disebutin Frisley. Yang anak kecil minta itu. Bukan Lagi. Bukan men. Itu tuh kayak siluman. Makanya gue bilang peliharaan yang punya rumah itu dulu tuh. Yang kayak ini monyet bukan, tapi dia berbulu. Oh, Begini nih. wah anjir. Begitu. Wah, itu suara itu tuh. Itu beda lagi, ntar gue Oh, ceritain. oke. Iya, suara kayak gitu. Itu tuh adanya di ini. Di halaman belakang. Di apa sih? Banyak kebun itu ya. di Pohon situ. ya, ada pohon. Itu ada di situ. Terus banyak wanita yang dibilang Iya, benar banyak wanita. di pohon beringin dekat Pohon WC beringin itu. Iya. Itu ada wanita, tapi yang di video ada nenek-nenek kan tadi kayak ada Terus nenek. bilang ada nenek di dekat toilet. Gue gak ketemu nenek-neneknya. Tadi lu gak ketemu ya? Oke. Yang gue ketemuin itu yang di lukisan. Oke, yang ngintip-ngintip dari ruangan itu. Si Frisil juga nggak nge. Sebenarnya di situ ada dua. Oh gitu. Ada Oke. dua. Ternyata pas gue buka pintunya, sebelah pojok tuh lu kayaknya sempet nyanter juga deh. Iya. Sebelah pojok tuh. Begini men. Ngocop. Oh my god, ada ngocop ternyata. Di pojok sana ya, lukisan belakang lagi ya. Itu paling pojok. Nah terus yang dekat situ kan ada si Kunti tuh. Untungnya sih dia nggak nampakin wujud aslinya ke gue gitu. Untungnya. Cakep sih. Oh cakep. Yang di lukisan itu. Enggak di lukisan. Yang manggil si Pis itu. Oh, Kan ada di situ ada pintu. Dari itu dekat pintu tuh, dekat lukisan juga. Oh, tapi bukan yang diemin lukisan. Bukan. Oh, Gue nggak tahu isinya apa sih lukisan juga. Nggak gue telusurin. Iya. Jadi mungkin karena dia si Percy ngeliat karena itu ada di dekat lukisan, jadi mikirnya dia itu penunggu yang lukisan itu kali ya. Tapi sebenarnya dia keluar waktu itu emang pada saat gue masuk itu si Mbak Ki itu keluar nyamperin Frisley. Iya men. Nah, kenapa? Itu banyak banget ya di situ. Gue nggak tahu kenapa. Itu banyak anak kecil. Iya. Gue nggak tahu kenapa itu banyak di sekitaran situ banyak anak kecil. Dan yang dibilang si Frisley tadi, dia nggak ngelihat ini juga seru nih. Anak kecil itu anak kecil yang Frisley kan sempat lihat ada anak kecil yang minta gitu. Itu ada tapi itu nggak berbentuk. Oh, yang gitu. dibilang Frisley tadi nggak berbentuk. Hancur, benar hancur. Oke. Ada lagi yang lebih seru daripada itu. Goyang sendiri nih anjing. Nggak, biarin. Yang ada yang lebih seru itu sekitar situ energinya lumayan besar, siluman ularnya. Nah, iya itu tuh. Itu gue ketemu men. Anjir, lu ketemu. Dia ngewujudin itu gede banget ularnya. Parah. Itu bukan jadi setengah ular, Setengah orang. Orangnya gue nggak tahu itu cowok apa cewek, tapi yang pas dia wujudin itu rambutnya segini. Sambil ada mahkota. Mahkota kecil, warna emas gitulah. Oh gitu. Itu di mana posisinya? Itu dekat, sama dekat kebun. Itu gue kayaknya juga peliharaan yang dekat rumah situ juga. Iya. Banyak benda-benda. Iya, jadi first tadi notice ada ular, sebenarnya siluman ular. Cuma sampai syuting kita selesai, ular itu nggak nampakin diri dengan jelas gitu atau nggak ngobrol. Kayak yang gue lihat di video tadi, ularnya notice ke Frisley kayak ngelingkerin gitu. Iya, sempat di itu kan Frisley ngomong itu di ruangan.
itu kalau sadar itu cuman ya kagak ada setengahnya, nggak ada setengahnya ular kali, itu kayak cuman buntutnya doang. Iya. Itu kalau dia sadar kayak Ngelilit di kayak kakinya. notice lu ngapain sih di sini gitu, kayak nggak suka gitu. Oh Itu kan iya, negatif juga. bener. Jadi Frisi pada saat di ruangan itu dia bilang, nih sekarang di Frisi bilang, aku juga ngerasa kayak ada siluman ular di daerah sini. Dan terus sekarang kakiku kayak dililit. Kayaknya dia gak suka deh kalau kita lanjut lagi. Hawanya panas banget sih. Tapi dia Frisi langsung bilang, gak apa-apa lah, orang kita kan mau tahu ceritanya yang ada di sini gitu. Jadi kita langsung aja move ke atas kan. Gitu. Iya. Makanya kayak dia punya feel nggak enak mungkin, makanya ngajak ke atas. Oke. Ya bener juga. Kalau kita kan terlalu lama di bawah situ, Nggak tahu apa yang terjadi si sih. ular itu malah jadi lebih ini ya, Lebih agresif mungkin. ya. Oke. Nah, beranjak ke atas itu memang daripada saat kita syuting di bawah di halaman belakang itu, gue sama Billy sempat datang maju ke tengah-tengah kebun belakang itu untuk ngambil stock shot. Dan itu emang hasilnya nggak bisa fokus, bro. Sorry banget. Gue udah tembak lampu cukup terang di sana, lampunya gue full semua ke dimmernya ke full untuk ngambil gambar pohon bambu terutama sama yang di pojokan itu kan udah full, tapi tetap nggak bisa fokus emang karena banyak banget ya di belakang situ. Dan pada saat gue ngambil ke tengah kebun itu, ke tengah halaman belakang itu, mata gue tuh selalu pengen ngeliat ke arah balkon lantai 2 di rumah itu gitu. Jadi rumahnya kan ya gitu 2 lantai, dia di belakangnya ada halaman. Nah, gue di sini gitu, di sebelah sini. Terus gue pengennya ngeliat ke balkon situ gitu. Ya itu kenapa sih gue sekali pas lagi ngasih tahu Bill, gambarnya gini, panning ini ambil gambarnya kayak gini gitu kan. Nengok sana, nengok ke atas lagi gitu. Oke, makanya setelah itu habis masuk ke bawah, kita cerita tentang yang ada di bawah tangga itu, terus langsung naik ke atas. Nah di tangga itu gue langsung mulai dengar suara geraman-geraman itu sih. Iya, itu tuh yang seru tuh. Oke, ini yang seru nih. Gue jelasin nih. Kenapa lu ngegeramen gini nih? ngambil birol nggak bisa fokus atau itu ke situ. Nah, gue juga istilahnya ya, itu yang lu tembak tuh dia sebenarnya. Yang lu tembak tuh dia, makanya nggak bisa fokus. Yang gue ambil gambarnya adalah langsung ke makhluknya gitu. Oke. Itu men, gue ceritain deh dikit. Gede banget Itu penunggunya situ lah istilahnya. Oke. Makanya gue nggak mau ke situ gara-gara itu. Dia udah notice ke gue. Dia udah. Iya, gue diajak, ayo ikut. Enggak, gue di sini aja gue. Karena lu udah tahu ada makhluk itu. Iya, gue udah tahu nih kalau gue bakal ke situ, gue bakal kayak gimana, gue udah tahu. Lu bakal kayak gimana? Bakal berantem sama dia gitu aja. Istilahnya kayak gitu. Oke. Nah, pas gue silaturahmi ke situ, itu mukanya gede banget, Mas. Astaga. Sumpah. Hampir segini nih. Wah, gila. Itu mukanya gede banget, kayak pecah-pecah, rambutnya begini, Putih, mukanya putih. bertaring. Bertaring. Jin lah itu, kayak jin, menyerupai jin. Itu yang gue lihat mukanya ya. Badannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Gua ketutupan bulu. Rambut. Ketutupan bulu. Itu yang gue lihat itu bertaring. Yang dia tuh yang di pojokan ya. Buka sebelahnya pohon bambu. Nah, dekat situ. Iya. Terus dia pas gue nyampe situ, Dia bilang apa? itu yang lu denger ngegerung itu. dari tangga. Itu suaranya dia. Dia ikut ke atas gitu. Itu enggak. Iya, ikut ke atas. Ngikutin Gimana kita. sih? Iya, istilahnya dia penunggu situ tuh. Jadi dia bisa kemana-mana aja. Itu dia udah kayak nggak suka gitu sama kalian. Kayak dia notice kayak gitu suaranya kan. Iya, bener kayak gitu. Ada beberapa kali kedengeran, gua dengerin juga tadi. Di videonya lu dengerin kan? Ada sekitar 2-3 kali sebenarnya di video, tapi yang gua denger di lokasi itu sekitar 4-5 kali gua denger di lokasi. Yang di sini tipis juga suaranya sih. Iya. Tapi suara kayak gua tiruin kayak. Iya, gitu. Bener banget. Gue sampai pada saat syuting tuh, ketika ada suara kayak gitu langsung tengok belakang, karena ada beberapa anak situ yang
ikut masuk ke dalam. Gue sampai ngeliat ke mereka, lu bersuara ya, gue begitu. Lu bersuara ya, diam dulu. Kagak bang, kagak, gue kagak bersuara. Mampus lu. Siapa? Itu dia, gue ke situ juga nggak suka sama gue sih, istilahnya kayak Lu ngapain lu anak? ngapain lu anak kecil gitu. Wes. Anjir itu kata. Aduh, Enggak gila. om, cuman silaturahmi Oh sini. gitu. Ya. Udah lu pulang sono, katanya gitu istilahnya. Pulang sono, ngapain sih lu di sini gitu. Nah terus udah ya itu ada lagi yang ada di videonya itu. Kalau Frisly nengok cewek itu mana nengok Iya, lawan arah. Iya itu. Itu gue ketemu. Nah yang di itu nih gue jelasin, itu gue lihat mukanya merah, merah hancur, belatungan. Belatungan. Dia begini men, pas ketemu gue Ih, ngambilin belatungnya. Ih, gila. begini, Kok dia gila? belatungan gitu. Tapi diem, Anjir. begini. Gue nggak tahu sih kenapa tuh. Anjir. Ntar sini terus kira pipis sini nih. Anjir. Makanya dia kalau sepemikiran gue ya, dia nggak mau nunjukin mukanya ke Frisly, malu mungkin. Oh, karena Frisly cantik Mukanya- dia enggak. Mukanya jelek gitu. Oke. Kamu malu-malu kamu. Belatung anjing. Pantesan. Aduh. Untung gua enggak indigo. Kalau gua nyium bau amis itu. Bau Amis ya? bau amis darah. Penuh darah. Gila. Mukanya penuh darah. Bajunya merah? Enggak. Berarti bukan Mbak Kuntilanak merah itu. Kalau yang Mbak Kunti merah itu sih gue nggak ketemu tadi. Oke. Mungkin bener yang dibilang Frisly itu dia menyerup. Dia Kedengeran gak ada suara ketok-ketok? Nah, ini bukan hantu. Bukan. Di sebelah lagi bangun TPS bro. Karena ini kita syuting di hari Selasa. Jadi hari Rabu besok itu adalah pencoblosan. Jadi di belakang lagi maku-maku. Sebelah rumah ini lagi maku-maku untuk TPS. bikin TPS. Tenang, itu bukan interaksi mereka. Udah panik kan? Kena deh. Salah ya. Tadi nyampe mana sih? Kuntilanak merah. Oh, kuntilanak merah. Iya. Gue sih nggak ketemu sama dia. Mungkin benar yang kayak Frisly bilang, dia pernah semacam jin yang menyerupai kuntilanak merah. Gua nggak ketemu. Dia mungkin nggak ngewujudin, pas gua ke situ nggak ngewujudin sebagai si kuntilanak merah itu ya. Ya mungkin yang gue ketemunya sama yang gue penasaran, gue lihat di video tadi sih, kenapa sih dia yang pas kuntilanak yang gorengan ada belatungnya itu. Nah itu gue penasaran sama itu, sama yang jin yang gue bilang tadi yang mukanya gede banget yang di belakang tadi ya. Itu yang suara ngegeram. Oke, jadi dia yang ngegeram. Baiklah saudara-saudara. Kan di situ lu ketemu sama yang bocah kebakaran itu tuh. Nah pas gua ke situ gua nggak ketemu. Kenapa? Yang datang. Wah, yang kita mau ceritain datang. Yang hitam itu. Bukan. Kebakar sebelah. Si Mbak. Oke. Wish. Wow. Bau banget. Wah. Suruh pergi dulu. Kok dia datang? Lu mundur dikit boleh? Oke. Ini nih tadi gue ngeliat videonya nih. Sumpah itu gue sempat nyari juga sih tadi di pas di ruangan gue gitu. Gue nyari, gue nanya Mas Adi, Mas yang kebakaran itu namanya siapa? Gue kata bilang gitu. Penasaran dong gue. Namanya
nama aslinya siapa? Oke. Terus gue tanya nama aslinya siapa gitu. Mas Adi, kalau gitu kurang tahu namanya siapa, nama aslinya, tapi ya, disebutnya inilah gitu nama itu. Nah itu gue telusurin tuh, gue telusurin di sana gue nggak nemu. Oke. Gue nggak nemu. Ya udah, gue balik lagi. Gue balik, tapi tetap kayak anjing, gue penasaran sama dia. Nah, jadi maksudnya si Damas ini nyari Damas di kantor badannya, lu astral projection ke sana. Gua Ke lokasi itu gitu ya. Jadi teman-teman maksudnya Damas nyari itu tadi gitu ya, sebelum kita bikin konten ini gitu ya. Terus Dam. Gue nyari ke situ. Oh, mana gitu yang diomongin di video, kok nggak ada. Gue bilang wah bohong nih, bohong. Pas gue itu ya gue balik lah. Itu gue juga udah explore semuanya. Ya gue balik, gue ke situ lagi. Nah yang pas di sini dia datang tiba-tiba nongolin diri di kantor. Sumpah, iya. Di kantor. Iya, di sini. Makanya tadi kan gue langsung begini. Dari situ. Yang barusan tadi beneran ini yang dia bilang datang. Itu. Wah, ini apa sih belakang ini? Ini belakang ini nih harusnya si lahan kosong, Bos. Sumpah, men. Merinding gue. Dia datang kayak pelan-pelan gitu nembus temboknya. Wah, anjir gue, ini apaan nih mau datang, gue kata. Ada yang masuk nih, ada yang mau masuk. Tiba-tiba dia ke situ, makanya gue takut gitu, bau juga ternyata. Bau. Terus sekitar sini lah dia agak kebakar. Oke. Hitam lah istilahnya, nggak tahu gue kebakar atau enggak. Hitam, terus kulitnya kayak merah, kelupas gitu. Diam dia. Oh gitu. Tapi dia yang gue lihat sih matanya nih agak keluar deh. Waduh. Gue nggak tahu tuh yang ada di sana atau enggak. Tapi yang gue lihat di video tuh kayaknya dia deh. Oke. Gitu. Dia datang. Sama percis yang kayak lu di notif di sono, rambutnya polem gitu. Polem. Astaga. Jadi teman-teman kalau lu perhatiin di video yang kemarin Selasa tayang, ini gara-gara Damas juga nih. Damas penasaran itu. Siapa yang nunjukin diri? Iya. Jadi gua entah kenapa di sana pada saat Frisly cerita tentang orang yang kebakar itu, atau makhluk yang menyerupai orang yang mati kebakar itu, gua langsung kayak ada kebayang cowok rambutnya polem gitu-gitu. Dan gua konfirmasi ke Frisly, iya bener kayak gitu gambarannya. Waduh, tiba-tiba ada aja di otak gua. Dan sekarang tadi di awal video tadi yang lu lihat, ternyata makhluknya nyamperin kita. Dia untung gua nggak bisa lihat sih, masang muka sedih sih yang gue lihat. Oh gitu. Serem nih matanya. Kalau yang dia wujudin di gua itu kebakar, hitam, kelupas ya di pipinya ada kelupasnya gue gitu. Matanya agak keluar lah, agak keluar dikit gitu. Ambil nunduk. Bajunya tuh kalau nggak salah ada sobek di sini gitu. Sobek. Iya, sobek. Yang gue liat celana pendek. Oke. Terus sekarang dia udah nggak ada? Enggak, karena gue penasaran kali gue kesana mana gitu. Oh gitu. Pas gue kesini gue yang takut. Lu juga. Wah, goks. Ih, anjir. Oke, tenangin diri dulu. Tenang. Oke, kita mulai lagi. Ini yang menarik dari cerita tentang si korban kebakaran itu ya. Sekali lagi gue ulang nih ya, pada saat kita bikin video Frisly, Damas gak ikut. Dan tadi sebelum kita bikin video ini, Damas sempat main dulu ke lokasi sana dengan astral projection. Raganya di sini, jiwanya Damas yang sana. Dan Damas gak ketemu sama makhluk yang diceritain Frisly, korban kebakaran itu. Tapi makhluk itu muncul di ruangan ini. Jadi di kamera dia ada di sebelah sana, belakang. Muncul di sana dia. Damas panik. Oke, ini jin yang mau gue ceritain juga gitu. Yang seperti tadi gue ceritain di awal, gue ngebayangin di kepala gue muka tuh anak tuh seperti apa. Gue gak kenal sama itu anak. Sekarang masih ada? Udah gak ada? Oke. Baru nih gue mau ceritain, lu gak nongol.
Kalau diceritain baru nongol gitu loh. Sekarang udah tadi nggak diceritain nongol malah. Nggak kompak. Ya, ini yang unik Dam. Jadi ketika gue kesana sama Frisly dan beberapa warga itu, di antara warga itu sebenarnya ada yang tahu kejadiannya. Kejadian Gitu. persisnya. Kejadian persisnya si kebakaran itu. Gitu. Ada warga yang tahu. Dan ketika warga itu tahu kejadian persisnya, terus si Jin ini menceritakan ke Frisly, itu agak berlibat-libat tuh Dams. Si Jin ini menceritakannya agak berlibat-libat. Jadi ini yang mau gue konfirmasi adalah agak lebay lah gitu. agak ya si Jin itu bilang saya mendonorkan jantung saya buat menyelamatkan teman saya yang ngebully dia. Versi dari warga sekitar, ya setelah gue bikin video itu, versi dari warga sekitar adalah memang anak itu sering dibully sama teman-teman sepermainannya dia, ya. Tapi pada saat kejadian kebakaran itu, anak itu adalah orang yang lari untuk menyelamatkan temennya yang sering ngebully dia di dalam rumah yang kebakar itu. Dan rumah itu, temennya itu selamat, berhasil dikeluarin sama dia. Pada saat dia mau keluar dari rumah itu, dia kepleset, jatuh di tiang listrik. Dan dia kesetrum di situ. Oh, pantesan ya tangannya. Dia kesetrum di situ. Dia kesetrum situ dan warga yang ikut syuting itu adalah orang yang menghalangi warga lain untuk menyelamatkan dia pada saat kesetrum itu. Karena nggak mungkin kan lu menyelamatkan orang yang lagi kesetrum terus lu pegang gitu, nggak mungkin, lu akan mati juga kesetrum gitu. Jadi saksi hidupnya ada gitu pada saat gue syuting itu, dan dia cerita pada saat setelah kita selesai syuting. Orangnya bener gitu. Dia dibully karena dia cacat fisik. Memang orangnya ramah gitu. Ya itu welcome sama orang gitu, excited kalau ketemu sama orang. Tapi dia sering dibully sama teman sepermainannya dia. Nah, saksi hidupnya dalam hati bilang gini ternyata, "Woi lu, itu gue tahu tuh kejadiannya tuh. Beliau bener cerita digituin si setan itu." Gitu. Iya. Sebenarnya itu bukan benar-benar bocah itu ya. Sebenarnya yang ada di situ itu yang jin yang menyerupai bocah yang meninggal tadi. Terus makanya kan dia sempat berubah-ubah yang gue tonton di videonya. Sempat jadi cewek. Kok bisa sih berubah kayak gitu? Iya, namanya jin. Oke. Gak konsisten dia. Bisa berubah-ubah wujud gitu. Dia pengen ngakuin gitu kayak. Pengen diakuin. Iya, pengen diakuin gitu, pengen banget diceritain lah istilahnya dia. Narsis. Tuh, makanya kenapa dia bisa berubah wujud. Terus tiba-tiba berubah, bilang rambutnya sekarang kayak aku. Dia mau ngopi Frisly kayaknya. Ternyata itu bukan aslinya si orang yang korban itu gitu. Iya. Tapi ceritanya itu benar ya, teman-teman. Cerita kejadian itu benar. Ada pernah terjadi karena setelah kita bikin video itu, gue konfirmasi ke saksi warga sekitar rumah itu, bener ada pernah kejadian itu. Enggak, lokasinya pun nggak di rumah itu, agak jauh dari rumah itu, dan orangnya gue tahu kejadian itu, gue tahu. Gila. Ada sih orangnya datang kok tadi. Sekarang datang lagi, datang sih. Baru sini mau cerita apa? Oke, si Jin itu dia nggak ngomong apa lagi. Semua yang makhluk yang ada di situ pas gue datang nggak berkata apa-apa. Nggak berkata apa-apa karena setiap gue kan raga gue gitu yang kesana. Bukan raga lo. Bukan raga gue sih, jiwa gue. Yang kesana. Jiwa gue bukan seperti raga gue yang kayak begini. Oh gitu. Kalau lu bisa lihat jiwa gue beda. Oke. Iya. Jadi memang kalau Damas kesana tadi dalam tanda kutip yaitu Astral Projection sana, mereka ngelihatnya juga kayak sesama mereka gitu ya, mungkin ya. Tapi kalau kayak gue Frisly dia datang ke sana masih berbentuk manusia gini,
Mereka lihat ini makhluk asing nih. Beda. Gitu. Derajatnya beda. Iya, oke. Nah, apa lagi Dam yang menarik di sana, Dam? Itu doang sih sebenarnya. Di ruangan yang gelap itu, di ruangan yang lembab itu. Tadi yang muka robek, muka belatung itu sama si korban itu. Sama ada satu lagi nggak sih yang hitam main di depan pintu? Hitam berbulu. Sebenarnya itu dari pohon. Dari pohon yang pulangan tadi ya? Oke. Itu dari pohon. Iya, dia naik ke atas ya. dia. Oke. Itu bukan di situ tempatnya. Sih. Iya, karena gue pada saat gue buka pintu, jadi sebelum kita take di ruangan lembab itu, gue buka pintu yang ke arah balkon karena emang penasaran banget gue sama balkon itu. Kenapa gue tertarik situ? Pada saat gue buka pintu nih, belum take tuh. Buka pintu, gue ngelihat sekitar dulu, itu digeremin lagi gue. Oh, kalau yang ngegerem yang gue bilang. Iya. Yang itu, yang tadi musuh gue. Digeremin lagi. Gue sampai bilang, ini siapa sih yang ngegerem nih dari tadi nih? Gue begitu. Dan yang denger bukan lu doang ya katanya. Iya, gue denger si warga itu pun denger. Warga yang datang ikut kita nemenin syuting itu denger. Benar-benar jelas. Frisi juga denger. Di luar. Billy juga denger. Gitu. Jadi nggak cuma gue doang. Mungkin kalau lu udah nonton videonya kedengeran tapi tipis. Tipis benar. Tipis banget. Benar. Lu coba lu cek lagi deh videonya. Diulang-ulang lagi ada beberapa adegan yang di terutama di ruangan atas ya. Di kamar yang lembab itu ada suara gereman jelas banget. Selain yang di bawah yang udah gue kasih notifikasinya tuh, udah gue kasih tanda dengarnya suara gereman itu jelas banget sih. Iya, itu yang suara kayak gitu. Iya. Itu kalau itu sih jelas itu cewek. Oh, itu cewek ya. Gue bilang tadi, Rizky juga bilang di situ banyak cewek. Oke, iya di area dekat kamar mandi itu ya, di bawah. Oke. Dari situ lah banyak cewek. Wow, ternyata di rumah kosong interaksi kita dapat banyak, men. Sebenarnya. Benernya. Karena gue nggak ngeliat aja. Dia nggak ngeliat dan gue nggak mau ikut. Salah dia pasti. Gitu. Tapi nanti mungkin suatu saat Damas bisa ikut ya di syuting Firstly ya. Kalau dia berani. Ya karena itu tadi kayaknya yang kita datengin itu banyak yang rusak mukanya, Bre. Hampir rata-rata. Gila. Rusak semua. Rusak semua dan yang satu doang yang enggak yang cantik itu ya. Enggak, yang di dekat lukisan tadi ya. Enggak ngewujudin aslinya dia. Oh gitu, itu enggak wujud aslinya dia. Bukan, itu mah yang cantik bener-bener kayak orang, men. Oh gitu. Cakep banget, tapi ya pucat. Cakep banget sumpah. Astaga. Dia ngewujudin cakep enggak serem gitu. Oke. Teman-teman, itu dia cerita di belakang layar syutingnya Firstly Herlin di rumah kosong. Ternyata banyak yang mukanya enggak. Gue diceritain Damas lagi. Aduh, merinding lagi sumpah. Pada saat di sana ya itu gue curiga. Ya tadi suara geraman ada. Gue mulai bisa ngebayangin makhluknya sebelum Firstly cerita. Oh my god, kenapa ya Udam? Ya udah peka lo. Oke. Tapi emang bisa nggak sih orang biasa gitu, terus karena penasaran sama yang kayak gini-gini dia bisa peka? Bisa sih, batin sih kalau kayak gitu, lebih ke batin mereka masing-masing. Karena banyak yang nanya nih di Instagramnya Indigo Traveler, bisa nggak sih orang biasa gitu untuk ngerasain ke mereka gitu? Ya kayak yang video kita sebelumnya aja. Gue kan ngasih energi mereka ke lu tuh. Waktu gue bilang fokus, lu fokus kan, si Billy sama lu fokus ya. Itu apa yang lu rasain energinya mereka? Ya itu yang panas itu. Nah sebenarnya bisa kan kalau orang mungkin lebih ke itu kan karena lu bantu atau kalau nggak dibantu atau dia normal gitu bisa nggak? Nggak peka sih. Oke. Sebenarnya dia ada di sekeliling lu. Mereka ini selalu ada di sekeliling lu. Di sekeliling lu, di kamar-kamar lu, di rumah lu itu ada. Oke. Tapi kayak lu yang kurang peka gitu. Kalau mau peka mungkin gimana caranya ya? Gue juga gak ngerti. Nggak usah dikasih tahu juga. Tapi sebenarnya kalau lu mau bisa ngerasain bisa, asalkan lu bisa fokus. Lu bisa fokus kayak yang ada di sini. Coba istilahnya tunjukin eksistensi lu sambil merem, sambil lu fokus. Oke, tuh ya.
yang mau ngerasain mereka di kamar lu coba, lu merem, lu diem, dalam hati lu ngomong, hey yang ada di kamar, kalau lu mau ngasih tau keberadaan lu, ayo sekarang tunjukin. Apa gue yang ke situ nanti? Selamat mencoba kalau teman-teman mau, karena banyak banget yang nge-DM, yang WhatsApp juga pengen dong ngerasain. Wih, silahkan. Atau lu silahkan. Istilahnya lu pernah diganggu mereka tapi lu kayak ya udahlah bodo amat. Sebenarnya mereka udah nunjukin tapi lunya yang bodo amat. Gitu. Coba lu ingat-ingat lagi deh kata-kata gue itu. Kejadian lu yang aneh, kayak lu yang lebih bodo amat. Sebenarnya mereka yang nunjukin ini gue gitu. nih gitu. Iya. Oke. Ya begitulah teman-teman, cerita belakang layar dari Syuting versi Herlin di rumah kosong. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian, ke semuanya deh, biar kita bisa jalan-jalan lagi, biar kita bisa cerita lagi buat teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mendapatkan makna dari jalan-jalan kita. Yang negatif dibuang. Ya, yang negatif dibuang, yang positif diambil ya. Oke, selamat menjalani weekend ya. Selamat berakhir pekan dan bye-bye.